Perkenalkan, nama saya Alessandro Ernesto Kale, NIM 2003-020062, kelas C, semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan gejala non-sosial. Menurut Rocek dan Warren, ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Mengapa munculnya sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat dapat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Melville J. Herkovitz telah memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Selanjutnya, apa itu kebudayaan? Kebudayaan di sini merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, antara lain pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi. Kebudayaan merupakan design for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif kebudayaan ada 3, yaitu unsur penilaian, unsur perintah, unsur kepercayaan. Kebudayaan sebagai sistem. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Kebiasaan, cara yang lazim dan wajar, tata kelakuan, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Lembaga sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya seperti lembaga keluarga, agama, pemerintahan, dan pendidikan. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Etnosentrisme dan xenocentrisme mempunyai arti tersendiri, yaitu etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Sedangkan xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing atau gagasan, produk, gaya sendiri yang dianggap inferior. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain.
George Herbert Mead. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat atau pengambilan peran. Tahap-tahap bermain ada 3, yaitu play stake, game stake, dan generalized orders. Agen-agen sosialisasi yakni keluarga, teman, bermain, dan media massa. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan dari akomodasi antara lain, yang pertama, mengurangi pertentangan, yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga, memungkinkan kerjasama, dan yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk-bentuk akomodasi, yang pertama paksaan, yang kedua kompromi, yang ketiga pihak ketiga, keempat penengah, kelima persetujuan, keenam toleransi, ketujuh kemacetan, dan kedelapan peradilan. Macam-macam status. Ascribed status adalah status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Selanjutnya, achieved status merupakan status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi. Stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial, atau mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan privilege. Dimensi stratifikasi sosial. Mengapa terjadi stratifikasi? Stratifikasi memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat. Stratifikasi timbul karena dalam masyarakat berkembang pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Simbol status. Menurut Peter L. Berger, orang selalu memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol atau simbol status. Contohnya seperti cara menyapa, gaya bicara, bahasa, pakaian, dan perhiasan. Kelompok sosial menurut Robert K. Merton adalah kelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan, yang ditandai dengan sering terjadi interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota. Menurut Sarjono Sekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Gilin memilah sistem norma menjadi 3, yaitu cara, kebiasaan umum, tata kelakuan, dan adat. Fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Latar belakang, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain.
Yang ketiga, tanpa kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan menjadi distabilitas sosial atau stres. Yang keempat, oleh karena itu tercipta kelompok sosial. Yang kelima, kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat kelompok sosial. Anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antara anggota. Dan yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial adalah kesadaran akan jenis yang sama, adanya hubungan, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, bersifat sementara, tidak terorganisirkan, memiliki tujuan yang sama, kesamaan identitas antara individu, memiliki pimpinan namun tak mempunyai sistem.